Itu terpampang jelas. Kehidupan kita terpampang jelas di hati lapisan masyarakat. Itu sebabnya mari kita ubah goresan-goresan yang ada. Goresan yang ada adalah goresan berkat. Goresan yang ada adalah goresan mengasihi. Goresan yang ada adalah goresan menjangkau. Tujuan daripada Injil adalah kebersamaan minggu yang lalu. Tujuan daripada Injil adalah kebersamaan. Yesus mengatakan supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Itu makanya mari kita bergerak dengan tujuan. Jangan bergerak dengan keinginan. Bergerak dengan keinginan. Keinginanmu belum tentu adalah kebutuhanmu. Tapi bergeraklah dengan tujuan. Apa tujuan kita? Supaya bersama. Haleluya. Tujuan kita di sini adalah supaya bersama dengan Tuhan Yesus di surga nantinya. Apa? Dan satu tempat, satu tujuan, menyembah bersama di rumah Tuhan. Kan itu ada lagu kan? Begitu indah. Saya lupa awal. Saudara sampaikan aja lah di hati saudara. Karena saya tahu saudara adalah penyanyi. Jadi satu tempat, satu tujuan. Tujuan daripada Injil adalah kebersamaan. Kalau ada Injil di bawah hanya mendatangkan perpecahan, itu bukan Injil. Injil tujuan utamanya adalah supaya bersama, bukan supaya berpecah. Tidak. Maka Injil itu dikabarkan supaya kita satu, sama seperti Bapakku dengan aku satu. Aku mau juga semua jemaat Tuhan menjadi satu, supaya dunia melihat Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan saya bersyukur hari ini kita bersatu beribadah di tempat ini, dan dunia melihat Yesus ada di antara kita. Haleluya. Maka hari ini perlu kita tahu tujuan. Bergerak dengan tujuan akan mempererat hubungan kita. Walau banyak latar belakang yang datang dari luar sana, berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda pendidikan, berbeda-beda daya tanggap, tetapi kalau kita bergerak dengan tujuan, kita semua akan tiba di satu tempat, di satu tujuan. Berarti tempatnya apa? Kemenangan. Berarti tempatnya apa? Berkat. Berarti tempatnya apa? Aku akan memberikan upah yang tepat kepada pelayan-pelayanku, kata Tuhan. Apa tempat kita? Kita pelayan. Apa tempat kita? Kita tanaman Kristus. Kita ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah mengalami teriknya panas. Walaupun datang panas, tapi daunmu tidak akan pernah layu. Kenapa? Karena akar-akar kehidupanmu mencapai sumber-sumber kehidupan. Dari mana sumber kehidupan itu? Hanya dari Yesus. Maka orang melihat ketika ada sumber kehidupan itu di dalam kita, orang melihat betullah di dalam hidupnya ada Yesus. Yang ada di dalam hidupnya Yesus, katakan saya. Kiranya dijadikan dan dijadikan. Haleluya. Jadi di sini jelas apa tujuannya. Tetapi perlu kita tahu, perlu kita menyadari di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Ini tentang kabar keselamatan. Ayat pembuka dikatakan roh Tuhan ada padaku. Sama-sama kita katakan roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Yang kedua, Tuhan mengurapi aku. Tuhan mengurapi aku. Yang ketiga, Ia mengutus aku. Dia mengutus aku. Ini yang perlu kita tahu. Katakan kiri kanannya, Tuhan mengutusmu. Tuhan mengutusmu. Baru lihat mukanya. Memang benar ya, roh Tuhan ada padamu. Iya, roh Tuhan ada pada kita. Zaman dulu raja-raja, imam-imam, dan semuanya diurapi dengan minyak. Tetapi kita sekarang diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah yang Tuhan Yesus sendiri. Dia datang ke sini. Dia datang ke pribadi kita. Dia menguasai seluruh hidup kita. Apa tujuannya? Kenapa dia datang? Supaya pengurapan itu ada. Ketika ada pengurapan itu, pengutusan sudah ada. Maka hari ini Tuhan berkata, apa yang dipegang, apa yang ada di tanganmu, kerjakanlah. Aku akan turut serta dengan apa yang kau putuskan. Dan aku akan menguatkan perkataan hamba-hambaku dan mengerjakan apa yang menjadi keputusan hamba-hambaku. Maka hari ini apa yang menjadi keputusanmu akan dikerjakan Tuhan. Amin. Jangan keputusannya aneh-aneh.
Biarlah keputusan kita untuk memberkati Tuhan, memberkati jiwa-jiwa. Maka ketika keputusan kita memberkati jiwa-jiwa, maka jiwa itu akan diberkati. Tapi terlebih dahulu engkau, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, percaya katakan amin. Amin. Jadi jelas di sini ayat pembuka dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Dan Ia mengutus aku. Dituliskan di sini, untuk apa diutus? Untuk apa diurapi? Untuk membawakan kabar. Kabar apa? Baik. Kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil. Jadi ini yang kita mau bawakan. Sedikit. Danau Galilea dan juga Laut Mati. Aliran dana dari sana, dari mana datangnya? Sungai. Dari mana datangnya aliran dana kepada Danau Galilea dan juga Laut Mati? Dari satu sumber yang sama airnya, yaitu apa? Sungai Jordan. Air berasal dari Sungai Jordan. Tetapi Danau Galilea menghasilkan ikan yang sangat banyak dan segar-segar dan sehat-sehat dan baik-baik. Dan di sana ada kehidupan. Sumber yang sama di Laut Mati ada namanya kematian. Kadar garamnya sangat tinggi sehingga ikan-ikan pun tidak bisa hidup di sana. Bahkan kita kalau masuk ke danau itu nggak tenggelam. Ke laut itu nggak tenggelam, mengapung. Kenapa? Karena tinggi kadar garamnya. Jadi gampang kalau engkau mau terkenal pintar berenang, walaupun nggak tahu berenang, datang saja ke Laut Mati, maka mulailah kecemplung di sana, engkau akan mengapung. Maka videolah akan gitu kan YouTuber. Saya pintar berenang, lihat berjam-jam nggak tenggelam. Karena di sana ada kematian. Kenapa demikian? Laut Mati hanya menerima dan menerima, sehingga kadar garam yang masuk nggak pernah berkurang, dan itu yang membuat kematian ada di sana. Tetapi Danau Galilea dia mengalirkan air-air itu, sehingga kehidupan ada dan tidak berbau bau, tidak ada berbau busuk, tetapi di sana berbau harum. Di sini kita perlu belajar. Saya hari ini akan membuat, bukan praktek. Saya nggak suka anak saya jadi bahan praktek. Tapi hari ini Ajiel akan melayani kita. Masih berumur 9 bulan. Saya mau Ibu Gembala membawanya ke depan. Saya mau praktekkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya nggak main-main, saya menangis akan hal ini. Ini adalah kesalahan Bapak dan juga Mama. Sewaktu dia masih berumur kecil, belum mencapai 6 bulan. Ini anak kami, dia dipakai saja. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia masih berumur kecil, ada satu masa dia tidak mau minum susu. Sehingga datang mamanya, kalau kau nggak mau minum susu, ku kasih makan. Nah, jangan sayang, nggak boleh anak-anak diancam. Begitulah saya bilang. Nggak boleh. Kalau kau mengancam, ancamannya buat adalah yang disukainya. Kan gitu kan? Saya ajari istri saya. Singkat ceritanya, tibalah umurnya 6 bulan. Setelah 6 bulan, apa yang terjadi? Maka kami kasih makan. Dia berpikir makan itu adalah hukuman. Sehingga apa yang terjadi? Siap makan, minta susu. Kalau nggak dikasih, nangis-nangis, menjerit-jerit. Karena dia pikir itu, aku nggak mau lagi dihukum dikasih makanan, aku mau susu. Demikianlah dalam pemikiran. Berbulan-bulan saya belajar meyakinkan bahwasanya makanan itu bukan hukuman sama dia, tapi sudah satu keharusan yang kau makan aku. Sudah waktunya makan berbulan-bulan, dan itu terjadi. Jadi kalau saya mengapa dia memarahi dia kalau nggak minum susu, berbeda caranya. Karena setiap saya cium dia sangat suka. Kalau saya cium dia begini, dia suka, dia senang, dia ketawa, dia bangga, bahkan ditariknya kepala saya. Mau dicium lagi, minta cium lagi. Maka saya obah, tapi nggak cium, saya buat perkataannya. Kalau dia nggak mau minum susu, maka saya katakan, kalau kau nggak minum susu aku, ku umbah kau nanti ya. Nggak ada yang salah dengan perkataan saya, ada? Tidak. Ada yang salah? Tidak. Sama seperti dari kalau kau nggak minum susu, ku kasih makan, ada yang salah? Tidak. Itu nggak ada yang salah, tapi dengarkan. Ketika itu, walau itu baik, ketika disampaikan dengan tujuan ancaman,
itu membahayakan jiwanya. Apa Bapak Ibu Saudara? Membahayakan jiwanya. Maka seperti saya katakan, tujuan saya baik. Kalau saya cium itu adalah, kalau saya cium anak saya itu adalah kebanggaan bagi dia. Tapi saya ubah perkataannya gak cium. Kalau kau gak mau minum, nah aku umah kau nanti dengan senyum. Tapi itu adalah ancaman bagi dia. Saya gak berbohong, ada banyak jemaat yang sudah menyaksikannya. Dan boleh kita berkata, maka saya katakan hari ini dia bersaksi di hadapan kita, supaya kita kepada anak-anak, kepada jemaat, juga kepada yang kita layani, jangan sampaikan Injil dengan ancaman. Amen. Supaya apa? Supaya itu tidak merusak jiwa. Nah, perhatikan, saya nggak bohong. Jen, bersaksi kau yang takut. Saya nggak bohong. Sekali lagi. Nggak ada yang salah kan? Ada yang salah? Tidak. Saya menangis akan hal ini. Dan Tuhan mengajari saya dari sini. Walau saya lihat orang udah jelas dengan salah, saya tidak mau lagi. Enggak Tuhan. Karena itu rupanya merusak jiwanya. Enggak hanya salah yang saya katakan, enggak hanya salah yang saya perbuat, tapi itulah merusak. Dan untuk meyakinkannya, udah hampir 4 bulan lebih sampai sekarang. Bahkan dengar, saya ajari lagi satu lagi, karena dia berpikir ini perkataan yang salah. Ajar, panggil mama. Panggil mama. Panggil mama. Panggil mama. Panggil mama. Panggil mama. Saudara lihat, dia udah banyak kata-kata yang dia tahu. Tapi karena dia berpikir mama itu sama dengan Umma, dia nggak mau. Apa saya hanya angkat bicara, hanya tidak mengadakan riset. Dan ini kenyataannya. Terima kasih aku buat pelayanan hari ini. Silakan. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Seolah-olah saya buat dia bahan praktik, tapi sebagai pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Walau memang Injil itu kita sampaikan dengan luar biasa, tapi kalau itu dengan ancaman, itu merusak jiwanya. Itu sebabnya ada banyak jemaat Tuhan, ketika dia pergi ke gereja, dengan pergi ke gereja, kalau nggak berdoa, dia udah takut kali. Oh, di motor pun sampai tutup mata dia karena nggak berdoa, nggak sempat lagi. Daripada terlambat gak enak, maka di motor pun bawa motor dia begini. Oh ya, rupanya dikirainya dia sudah menggas motornya, rupanya mulutnya yang apa? Kenapa dia berdoa? Bukan karena dia sayang kepada Tuhan Yesus, bukan karena mengasihi Tuhan Yesus, tapi karena ada ketakutan. Oh, kata pendeta, kalau keluar dari rumah nggak berdoa, hati-hati kecelakaan kau. Maaf, saya tidak menentang orang-orang yang bayar perpuluhan. Enggak, saya sangat mendukung orang-orang yang bayar perpuluhan. Tapi ada banyak orang, ketika dia nggak bayar perpuluhan, dia mulai takut. Nanti habislah semua hartaku. Bisalah aku sakit. Alkitab mengatakan, apa yang kau takuti, itu menimpa. Maka jangan kita bawa pengajaran dengan ancaman. Jangan kita bawa pengajaran dengan ancaman. Dan ini seolah-olah sponsor yang keras. Yang hebatnya, saudara lihat rokok. Merokok dapat membunuhmu. Dibikin gambar yang aneh-aneh. Tapi wah, hampir 90% penduduk dunia merokok. Walau dibikin di depan ancaman, tapi dibuat sponsor yang sangat hebat. Ancaman tadi gak menjadi ancaman karena ada sponsor yang sangat hebat. Maka dibilangkan go ahead, apa artinya? Saya gak tahu. Hidup, buat hidup jadi lebih hidup katanya. Gak ada longgar rame. Maka dibikinlah puisi orang Batak. Anak ini si Abraham, si Ishak. Saya makan Marisa. Ada banyak yang mengatakan demikian. Kenapa? Di sana ada pembicaraan janji. Memang awalnya dibuatnya itu sebuah dispensasi merokok
dapat membunuhmu. Semua orang berpikir semua orang akan mati. Jadi kalau dapat membunuh nggak apa-apa lah, orang semua akan mati. Tapi dilihatnya di tampilan iklannya itu sangat menarik. Kenapa nggak kita ubah iklan kita di gereja? Yang walaupun orang menganggap itu sebuah iklan, jangan ada penekanan. Ayo. Maka ketika saya sampaikan tugas, saya sampaikan tujuan, bergerak dengan tujuan. Ada ketika kita bergerak dengan tujuan, ada upah menanti setiap tujuan yang dikerjakan. Amin. Haleluya. Ada upah. Upahnya ada banyak. Ini nanti tugas kita hanya 9. Tujuan kita diurapi Tuhan hanya 9. Tapi upahnya ada 20 lebih dari satu ayat. Dari satu pasal ini. Bayangin. Mana lebih banyak? Upah. Oh 10, berarti ini 2 kali lipat. Kiranya pengurapan 2 kali lipat ada bagi kita. Karena ini 10 tugas kita yang mau kita kerjakan. Dan sesudah itu upahnya ada 20. Berarti setiap apa yang kau kerjakan 2 ganda upahnya. Haleluya. Karena di sini juga nanti dikatakan kau akan mendapat upah 2 kali lipat katanya. Maka hari ini dijadikan dan Tuhan akan memberikan upah yang tepat kepadamu. Amin. Nah, jadi saya belajar dalam hidup ini, jangan bawa ancaman, berhenti membawa ancaman, tetapi bawalah berkat kepada jiwa-jiwa, bawa pengharapan kepada jiwa-jiwa, bawa juga kabar-kabar baik. Apa dikatakan dalam Yesaya 61 ini, kita baca. Ini waktu saya apa sudah habis. Rupanya si Acil banyak kali kok baca. Acil menyita waktu saya. Kita buka Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Ayat saya baca ayat ganjil saudara yang dalamnya. Saya mulai. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung terlepas dari penjara, Untuk memberitakan kebenaran Tuhan dan dari untuk menghibur semua orang berdosa, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk minyak pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. mereka akan membangun rumah yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sudah dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba. Orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan kepunyaanmu, akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi kamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia yang mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan melindungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Akan ada puji-pujian bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Akan ada upah 2 kali lipat kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara juga akan membangun reruntuhan. Saya tidak tahu reruntuhan apa yang terjadi. Mungkinkah perekonomian kita seolah-olah semakin menurun, atau mungkin kesehatan kita semakin menurun, atau mungkin tahap kepercayaan kita kepada keluarga, kepercayaan kita kepada Tuhan
memudar oleh karena mungkin banyak juga penantian-penantian doa yang tidak dijawab-jawab, yang tidak kunjung tiba jawaban doa. Tetapi hari ini itu akan dibangun dengan sangat indah. Amin. Haleluya. Haleluya. Indah, dan semuanya akan dijadikan Tuhan. Dan jelas dikatakan di sini bahwasanya kita membawa kabar baik kepada orang sengsara. Ada pengharapan bagi orang-orang sakit. Kita lihat, kita doakan orang sakit disembuhkan. Amin. Merawat orang-orang remuk hati. Jangan udah jatuh ditimpa tangga lagi dengan perkataan ancaman tadi. Anak saya udah malas minum susu, tiba-tiba saya berikan lagi ancamanku, kau nanti. Maka apa yang terjadi sampai detik ini kita melihat. Ini pelajaran. Nah, jangan udah remuk hatinya, obati dulu hatinya. Setelah sembuh hatinya, baru kita bicara. Haleluya. Haleluya. Jangan udah hatinya pun hancur-hancuran, datang lagi kita menghancurkan hatinya, remuk redamlah sudah. Maka dia tidak akan pernah percaya lagi sama kita. Dia akan memisahkan diri dengan kita. Padahal tujuannya tadi tujuan Injil bersama. Harus ingat ya, kita bergerak dengan tujuan bersama. Nah, membebaskan tawanan. Kenapa dibebaskan tawanan? Supaya kita bersama memuji Tuhan. Bersama memuji Tuhan, membebaskan yang terkurung. Dia perlu bebas datang ke tempat ini untuk beribadah. Terkurung dari mana? Dari hutang. Terkurung dari mana? Terkurung dari kemiskinan. Terkurung dari mana? Dari penyakit. Maka hari ini, baik pemirsa, baik juga yang ada di tempat ini, yang mendengarkan ibadah ini, hari ini sebagai firman Tuhan, dikuatkan Tuhan, dinyatakan Tuhan, engkau yang sakit disembuhkan. Amin. Dan hari ini Tuhan membuka jalan bagi engkau sedang dibelit hutang. Hari ini Tuhan mengaruniakan kepadamu berkat-berkat yang besar, sehingga engkau terlepas daripada hutang-hutangmu. Kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun keselamatan, tahun kemenangan, tahun penghiburan, mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabut, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, upah dari pemberitaan atau pembawaan kabar baik kita adalah tanaman Tuhan. Katakan kiri kanan, kau tanaman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang menanam, Dia akan memberikan pertumbuhan, Dia akan memberikan buah yang lebat, Dia akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Kita akan melihat keagungan Tuhan. Di tanaman Tuhan ada keagungan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pupuk yang sangat luar biasa. Haleluya. Apa pupuknya? Salah satunya adalah darah Yesus dan juga tubuhnya. Itu pupuknya. Dan yang kedua adalah firman. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi itu ada di tanaman Tuhan, maka itu ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Selama di cerang pintu ada darah anak domba, kematian tidak akan pernah menyentuh. Hal yang sama, selama ada darah Yesus di dalam hati kita, kematian tidak akan pernah bisa menyentuh. Penghukuman tidak akan pernah bisa menyentuh. Boleh saja alam maut melalui kita datang, berjalan dalam lembah kekelaman. Bahkan dikatakan di alam maut pun sekalipun engkau berjalan, di sana ada kehidupan karena ada darah Yesus yang percaya. Katakan amin. Dan itu yang kita punyai. Dikatakan di sini, mendirikan reruntuhan. Kita dirikan reruntuhan. Kita membaharui kota-kota yang runtuh. Baharui, runtuh daripada keadilan, runtuh daripada kebenaran, runtuh dari peraturan-peraturan yang salah. Jadi salah semua peraturan itu. Tapi setelah ada kita, itu dibaharui semua. Amin. Kabar kepada saya, di Batam ini sangat sulit mengurus surat menyurat dalam segala bidang. Itu ceritanya. Jadi harus ada orang dalam. Ya memang harus ada lah orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam gimana ngurusnya? Aku sendiri. Iya kan? Harus ada orang dalam. Ya dalam hati saya ketika dia bilang begitu, ya memang harus ada orang dalam. Ya kalau nggak ada orang dalam gimana dia mengurus? Aku sendiri nggak tahu. Aku hanya bawa berkasku. Kan gitu kan? Maka singkat ceritanya, nggak nyampe 3 jam selesai urusan. Baik juga KK, baik juga KTP, baik juga semuanya. Hanya sedikit kendala BPJS. Itu aja kendala. Itu pun karena memang saya kurang sigap mungkin. Tetapi semua sudah beres. Dan itu juga doa saya. Nah jadi perlu kita tahu, ketika ada di sini kita,
peraturan-peraturan dapat berubah. Amin. Kenapa? Karena kita lewat doa kita dapat memenangkannya. Karena ada Tuhan, kita adalah tanaman Tuhan. Orang-orang luar akan melayanimu. Hari ini ada orang-orang luar melayanimu. Orang-orang luar akan apa? Menjadi pelayan-pelayanmu, menjadi karyawanmu. Maka saya berdoa, semua jemaat Tuhan menjadi pengusaha-pengusaha. Haleluya. Saya nggak mau punya karyawan. Nggak perlu lagi aku cari-cari bang apa? Bang Jendri. Karena itu ada si Peri butuh pekerjaan. Jadi aku tinggal telepon. Bang Jendri, ini ada Bereko. Tolong dulu buat dulu pekerjaannya. Entah buka cabang aja di tempat lain buat dia menjadi apa manajernya, nggak apa-apa. Enak kan? Tiba saatnya akan terjadi seperti itu. Amin. Dimulai dari mana? Dari yang tadi yang di atas tugas-tugas kita kerjakan. Haleluya. Nah yang selanjutnya kita imam Tuhan, bukan hanya imam yang main-main, tapi imam yang berkerajaan, mempunyai tanduk kerajaan, yang mengambil keputusan, yang mengambil satu statement, peraturan yang harus dilakukan. Dan itulah imam, dan itulah kita. Haleluya. Haleluya. Imam berkerajaan, menduduki satu tahta yang tinggi, dan sebagai perwakilan antara Tuhan dengan manusia, kita lagi sebagai pembela antara Tuhan dan manusia dan juga dunia ini. Itulah imam. Dan dikatakan pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan akan mendapat makanan daripada mejanya Tuhan. Setuju? Setuju. Iya. Ibu Tabita ini pernah dia ke Malaysia ke rumah orang kaya. Saya percaya hidangan di rumah orang kaya itu dimakan. Betul Pak? Maka saya percaya juga kalau kita pelayan Tuhan, hidangan Tuhan kita makan. Amin. Dan hidangan kita juga adalah hidangannya. Berarti hidangan kesembuhan, hidangan mujizat, hidangan perkara-perkara yang besar, hidangan kemenangan telah kita miliki hari ini. Yang percaya katakan amin. Kalau mau tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Ya, sedikit lagi. Menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Maka saya berdoa setiap hari, Tuhan Engkau yang berfirman, lihat aku menggoncang bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya barang yang indah-indah milik kepunyaan bangsa-bangsa datang ke rumah. Maka setiap hari aku panggil barang yang indah-indah milik kepunyaan bangsa-bangsa datang ke rumah ini. Dan saya sudah mulai lihat itu banyak datang. Dan itu akan jadi. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya mari kita semangat menginjil. Mari kita semangat memberitakan firman. Mari kita semangat bersaksi. Haleluya. Haleluya. Ayo, tanggal 10 kita akan pesta Natal. Yang dinanti. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Itu adalah satu kebanggaan. Jadi Natal telah tiba. Tanggal 10 kita akan bernatal. Bawa jiwa. Kalau satu orang bawa jiwa, maka kita harus bobol tembok ini supaya muat. Karena ini aja undangan muat. Atau saya nanti dari dapur saja. Bahkan kan udah ada sedikit. Wajahku ini gak penting kali, yang penting saudara memandang wajah Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru. Satu kelas. Atau kita buat aja di atas khusus pemuda ya, kita bikin tangga. Punya tribun. Kita mulai dari sekarang punya tribun gereja kita. Karena gak lama lagi gereja kita punya tribun. Haleluya. Tapi dimulai dari kita menjalankan tugas. Ayo jalankan tugas untuk pemberitaan Injil. Yang mau katakan saya ya Tuhan. Saya. Karena hari ini Bapak Ibu Saudara sudah diutus Tuhan. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat. Kamu akan bermegah dengan harta bangsa-bangsa. Bermegah. Haleluya. Dan mendapatkan warisan 2 kali lipat. Yang mendapatkan warisannya 2 kali lipat, katakan saya. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaan kita. Apa dikatakan? Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya kiranya dijadikan bagi kita. Damai sejahtera yang abadi. Tuhan akan memberi upah yang tepat. Selama ini baca kita kecewa dengan pekerjaan kita, capek. Tapi upah nggak seberapa. Mulai hari ini ingat, maka Tuhan memberikan kepada kita apa itu? Kalau sukses adalah hasil daripada apa yang kita kerjakan. Apa satu lagi?
Keberuntungan adalah hasil daripada apa yang Tuhan berikan, yang memang gak kita kerjakan tapi Tuhan berikan. Maka saya berdoa ada keberuntungan bagi kita semua. Dan saya berdoa hasil daripada apa yang kita kerjakan, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Haleluya. Itu dijadikan dan dikatakan di sini upah yang tepat, ada perjanjian abadi. Maka keturunan menjadi terkenal. Keturunan anak cucumu diberkati Tuhan sampai dunia berakhir. Perjanjian abadi ini kepada siapa? Kepada Abraham. Perjanjian abadi ini kepada siapa? Kepada Daud. Perjanjian abadi ini kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu disampaikan kepada kita. Dan kita adalah penerima janji-janji abadi itu. Amin. Jadi itu akan diturunkan juga kepada keturunan kita. Mari tetap supaya keturunan kita terkenal, lakukan tugas kita. Kita keturunan yang diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan katakan saya. Yang selanjutnya kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Yesus berkata, jikalau seorang yang berdosa mati dalam dosanya, engkau tidak memperingati dia, aku akan menuntut. Kan itu katanya, darahnya daripada. Jadi kalau kita memberitakan Injil, itu adalah mengerjakan keselamatan kita. Namun yang pasti, setiap orang yang memberitakan Injil akan mendapatkan berkat. Bagaimana mungkin kakinya Tuhan Yesus dia tidak merawatnya? Bagaimana mungkin tangannya Tuhan Yesus dia tidak menyucinya? Supaya jangan, maka raja itu berkata dicucinya tangannya, aku tidak berdosa terhadap yang ini, kan kata. Maka Yesus pun akan mencuci tangannya dengan baik. Kenapa? Karena tangan itu juga yang membawa makanan kepada mulutnya. Maka dipastikannya itu bersih. Maka saya berdoa dan saya berkata, engkau sebagai tangannya Tuhan Yesus Kristus di bumi ini, dipastikan engkau bersih, dipastikan engkau mulia, dipastikan engkau indah, supaya orang-orang di luar sana tertarik kepadamu. Ketika engkau datang, orang tertarik. Kenapa? Karena Tuhan memastikan engkau indah. Tuhan memastikan engkau mulia. Tuhan memastikan engkau selalu berhasil dan berhasil. Dan sekali lagi, dan engkau juga adalah mulutnya Tuhan. Maka dipastikan dari kosongnya itu, supaya ketika engkau buka mulut, wangi, sehingga kewangiannya seluruh dunia mendengarkan. Ketika engkau membuka mulut kepada jiwa-jiwa, apa yang terjadi? Jiwa-jiwa mendapatkan kesembuhan, jiwa-jiwa mendapatkan pemulihan, sehingga terkenal di seluruh jagat raya. Saya sudah mulai terkenal di seluruh jagat raya. Kenapa? Olani. Iya. Dan dalam lagi akan banyak cerita dan akan kita lihat ada banyak kesembuhan dalam pelayanan kita. Amin. Ia menyelubungi kita dengan kebenaran. Tidak ada yang mampu memfitnah kita. Setiap orang memfitnah kita akan kelihatan salah. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam kita. Amin. Oh, ini dialah pasti akan gagal. Dia pasti akan miskin terus. Orang yang menuduhnya, ya, salah yang kau bilang. Ya, mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang kita miliki. Kerana semuanya ini dijadikan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Berhubung karena waktu saya sudah menuju kepada kehabisannya, kesudahannya. Jadi, dan ada hasil-hasil daripada pemberitaan Injil kita di dalam Yesaya 62 ini, yaitu keselamatan kepada Sion, keselamatan kepada Batam, keselamatan kepada Indonesia, keselamatan kepada keluarga, keselamatan kepada semua apa yang kita gumulkan. Akan diberikan Tuhan pertolongan, akan diberikan Tuhan kemenangan, akan diberikan Tuhan juga mujizat-mujizatnya. Dimulai dari diri pribadi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari diri pribadi kita. Baik juga kepada pribadi kita. Jangan berikan ancaman kepada diri kita. Mungkin ketika engkau mungkin salahlah, berbuat dosalah, saya bilang begitu. Jangan ancam dirimu dengan firman yang mungkin kau tahu. Mungkin melekat kali di hati kita, kutuk tanpa alasan, tidak mengenal. Kena lagi, aku udah berdosa. Kena lagi, mundur, kena maju, kena ke samping, kena ke kiri kanan, kena kemana aku harus pergi? Ke atas aku gak punya sayap. Aku memang malaikat yang punya sayap, tapi sayap yang patah-patah. Ingin rasanya aku terbang, tapi gak bisa lagi, sayapku sudah patah. Mungkin itu perkataan kita. No,
berhenti untuk mengancam dirimu, yang walaupun itu dengan firman. Tidak. Allah yang adalah kasih, jika engkau mengaku dengan mulutmu, Ia setia dan adil mengampuni segala pelanggaranmu. Roma 8 ayat 1. Sesungguhnya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena seperti saya katakan minggu yang lalu, aku nggak apa-apa nampak salah. Supaya apa? Yang tadinya kau harus dihukum, tapi karena aku nampak salah, semua penghukuman itu ditimpakan kepada aku. Engkau tidak perlu mengangkat hukuman lagi. Yang penting engkau ada di dalam aku, dan firmanku ada di dalam kamu, kata Tuhan. Yang penting hari ini firmanku ada di dalam hatimu. Yang penting hari ini engkau bersama dengan aku bisa ada di hatimu. Maka penghukuman tidak ada lagi bagimu. Karena sesungguhnya penghukuman itu 2000 tahun yang lalu sudah kutanggung di kayu salib. Teleo, katanya. Jangan ancam keluargamu dengan yang pengetahuan kita. Ada banyak pendeta-pendeta mengancam keluarganya dengan pengetahuan firman yang dia tahu. Yesus sekalipun selama di Alkitab yang saya baca, sedalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, dia tidak pernah mengancam. Dia pulihkan dulu hati orang, baru dia berbicara, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada keturunan ular beludak dia jelas berkata, jangan kau rampas dengan kekuatanmu yang menjadi hak orang. Hai kau keturunan beludak. Yesus jelas mengatakan, oh bukan saya ya, bukan Yesus ya, Yohanes yang mengatakan ya, ketika ditanya ketika ada baptisan di Sungai Yordan kan. Ketika mulai Yesus diancam, ini mata uang, bolehkah memberikan pajak kepada kaisar? Bawa mata uang kepada saya, kata Tuhan. Gak ada dia berkata gak boleh, gak ada langsung dikatakan boleh, enggak, dibawanya. Ini gambar siapa? Gambar kaisar. Berilah apa yang harus kau berikan kepada Tuhan, dan berilah juga apa yang harus kau berikan kepada kaisar. Dia tidak mau terjebak. Karena kenapa nggak terjebak? Karena dia nggak pernah mengancam. Bahkan orang dituduhkan kepada dia, engkau sendiri yang mengatakannya. Ada banyak zaman-zaman ini nggak ada pernah Yesus mengakui dia Tuhan. Ada. Ketika dia diperhadapkan, dan juga kepada perempuan yang di sumur Perigia. Kata nenek moyang kami, Mesias akan datang. Akulah dia. Kan itu katanya kan? Akulah. Mana suamimu? Apa dikatakan? Gak ada. Iya betul yang kau katakan, karena udah 5 siamu yang bersama sekarang kau bingung mau mengatakan yang mana suamimu. Berarti betullah engkau nabi yang diutus Allah kan katanya. Dan bukan hanya nabi, karena akan ada waktunya. Enggak lagi harus di gunung sana untuk menyembah Tuhan, tapi di mana-mana, karena akulah dia yang kau maksudkan. Yesus mengakui dia Tuhan. Dan pengakuan itu dia gak begitu penting kali dari mulutnya, karena kita tahu dari pribadinya, dari pengajarannya, dari pengorbanannya, dia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Jadi ada banyak mempeributkan ini, tapi saya sendiri gak apa-apa mereka bahas itu di YouTube dengan satu catatan: Yesus, Injil itu sudah dikabarkan di mana-mana lewat YouTube mereka, karena ada banyak menonton sampai jutaan. Haleluya. Karena Injil itu firman asal sudah diucapkan walau dengan niat jahat, itu akan sampai menembus kepada hati setiap orang yang mendengarkan. Maka justru itu yang membuat semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apalagi kafir. Justru semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, teruskan saja Bu. Tanpa sampai saya berkuar-kuar tentang Yesus, udah ada penginjil yang luar biasa. Yang sakitnya jangan seperti yang di terminal. Jakarta, ada banyak orang dibawanya ke Jakarta, tapi dia sendiri nggak pernah ke Jakarta. Puluhan jutaan orang diantarkannya ke Jakarta, tapi dia nggak pernah ke Jakarta. Jangan kita jadi penginjil seperti itu. Biarlah kita juga penduduk surga ini. Amin. Jadi itu dia. Mari kita bawakan kabar baik. Amin.
Mari kita bawakan Injil kepada jiwa-jiwa. Amin. Bawakan juga Injil kepada hati kita masing-masing. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya panggilkan pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani kita. Kita panggil berdiri. Kita nyanyikan pujian dan berikan ku hatiku.
Aduh.